morning to you. This is me, Charles. Saya akan mengupas lagi tentang bagaimana cara saya untuk menikmati hidup. This is my life. My life, my style. Untuk kali ini sedikit saya akan kita kupas tentang pembuatan sigar atau cerutu, di mana bagi sebagian kaum yang kelas menengah ke atas, middle up, ada anggapan bahwa cerutu adalah sebuah lambang kesuksesan. Cerutu adalah lambang sebuah kenikmatan. Bersama kita sudah hadir Mbah Singolodro, seorang ahli dalam pembuatan sigar handmade. Kita akan berbincang dengan beliau tentang bagaimana cara untuk membuat cerutu, sneak peek tentang profil beliau sendiri, dari mana beliau bisa membuat sebuah cerutu. Let's check it out. Pagi, Mbah. Selamat pagi, Mas Charles. Ini saya sungguh terkagum-kagum sama Anda. Iya. Kok bisa sekagum itu? Kenapa? Ayo. Anda ini seorang multi talent, Mbah. Seorang paranormal kondang, seorang motivator, Iya. dan seorang sigar handmade. Luar biasa nggak, sobat? Luar biasa. Sebenarnya ini karena faktor hobi saja. Saya suka sigar. Namun hobi tentang sigar ini hobi orang yang middle up, orang yang kaya, Iya. ya menengah ke atas lah. Biayanya cukup tinggi kalau untuk misalkan tobacco lounge kayak yang di USA, di New Jersey ataupun di California itu tinggi sekali biayanya. Kalau untuk di Indonesia, wah nggak mampu kita ya, orang-orang Indonesia nggak mampu lah dengan biaya setinggi itu. Maka dulu ketika saya jalan-jalan ke Vietnam, saya melihat perkebunan tembakau, dan tembakonya sedikit aneh, berbeda dengan tembakau Indonesia. Saya cari-cari tahu, ternyata itu tembakau Kuba yang dibudidayakan di Vietnam. Dari itu saya belajar teknik pemilihan tembakonya, jenis tembakau yang digunakan. Nah, ketika pulang ke Indonesia, saya mencoba, tapi gagal juga. Rasanya nggak sesuai tes yang saya harapkan. Akhirnya pas kebetulan jalan-jalan, diajak teman, sampailah ke Kuba. Di Kuba itu 2 minggu ya. Di situ saya belajar ke orang-orang lokal itu bagaimana meramu sigar itu. Di situ akhirnya saya menemukan cara yang sesuai. Saya coba berkali-kali dan akhirnya memang berhasil, bagus gitu ya. Apa boleh buat, saya jalani sampai sekarang bagaimana membuat sigar ini. Jadi emang dari awal passionnya Mbah Singa itu udah saking tingginya kali ya. Kalau dibilang passionnya tinggi nggak juga ya, sih jelas apa ya, saya itu mengikuti tradisi-tradisi di dunia, mencoba tradisi-tradisinya orang, terutama tembakau. Kalau tembakau itu kan tradisi tertua di dunia. Tembakau, minuman itu tradisi tua. Iya. Jadi ya saya coba lah, karena memang di Indonesia itu tembakau adalah komoditi. Saya coba dengan tes tembakau lokal, saya padukan dengan tembakau jenis dari Eropa, dan hasilnya ya sigar buatan saya ini. Ya, sekedar masukan untuk menikmati sigar yang benar-benar sigar,
itu emang harus dipadu sama wine. Itu rasanya tuh lebih hidup, taste-nya tuh tambah dapat, mantap. Daun yang berbeda-beda untuk filler, binder ataupun wrappernya kan. Jadi di sini saya untuk filler itu menggunakan 3 jenis tembakau. Untuk binder itu 1 jenis, sama dengan wrappernya. Jadi total ada 4 jenis tembakau yang mungkin di cigar internasional memang ini agak nyeleneh, tidak sama standarnya cigar gitu. Karena saya mengejar taste yang berbeda. Proses awal dari tembakau yang dari kebun itu kita pilah dulu daun yang untuk jenis tembakau naugos itu daun bawah dibuang, nggak kepake. Itu namanya daun pasir. Nah, pakai kita ngambil daun ketiga, keempat, kelima, keenam sampai ke-7. Itu yang diambil. Jadinya seperti ini. Ini tembakau naugos. Ini sama persis dengan yang di Kuba. Daunnya lebar-lebar. Nah, tembakonya tipis, elastis seperti karet. Terus ini tembakau jenis naugos juga, tapi lebih tipis lagi. Ini dari Deli Serdang, dari Jember. Filler yang lainnya kita gunakan, nah seperti ini tembakau fructus atau jenis kasturi dari Situbondo, atau yang sering orang bilang tembakau tambung itu. Ada lagi yang dari Sumba Barat, nah seperti ini tambolaka jenis, tapi udah terurai ya, atau tambolaka yang sebenarnya masih gulungan. Ini udah diurai supaya mudah untuk di hand rollingnya nanti. Jenis ini tembakonya banyak diekspor ke Eropa. Ya memang untuk cerutu di sana, untuk cigar. Di pas saya tetap di Bremen itu ya Mbak ya? Ya, cerutu yang jenis tambo itu mahal. Makanya saya buat cerutu ini dengan tes tambo, ya, tapi taste-nya berbeda. Walaupun bahannya sama dengan cerutu itu beda. Proses tembakonya untuk yang naugos ini saya proses selama 1 tahun 2 bulan. Jadi ada proses pengasapan, fermentasi sampai dia berkeringat, berbau pesing gitu ya. Dikeluarkan di angin-angin, dilap, difermentasi lagi selama 1 tahun 2 bulan atau 14 bulan. Sama semua 14 bulan. Baru bisa ke proses hand rolling. Hand rolling sendiri ada 2 tahap. Tahap pertama itu kita rolling awal untuk binder dulu, untuk pengikat dalam. Setelah itu pressing. Setelah pressing 2 hari dibuka lagi, dia udah mengeras, baru proses wrapping, pembungkusan kulit luar atau finishing. Setelah itu juga belum bisa dihisap seharusnya, masih harus disimpan lagi paling enggak 6 bulan baru bisa dihisap. Kalau standarnya sana. Tapi kalau yang saya bikin ini dalam waktu 3 hari sudah bisa dinikmati. Karena kekeringan tembakonya benar-benar kering, kadar airnya 0. Makanya kita ketika proses rolling ini kita harus basahi. Nah, pembasahan ini supaya lentur tembakonya, nggak robek. Setelah proses ini nanti dipres. Nah, dipres itu kertas itu akan menghisap kadar air. Kelembapannya dihisap oleh kertas. Jadi lebih cepat kering. Jadi masing-masing tembakau itu menimbulkan taste yang berbeda ya Mbak ya? Betul, karena karakter tembakonya beda-beda. Tembakau yang urutan daun di pohonnya itu nomor 5, 4, nah itu tembakau yang taste-nya kuat. Sebegitu detailnya sobat. Amazing kan? Jadi ini sedikit sneak peek tentang how to make cigar. Luar biasa kan? Jadi pembuatan
sigar atau cerutu itu tidak senikmat ketika kita menikmatinya. Ya disitulah seni dan Seni. mahalnya sigar itu, karena prosesnya memang betul-betul jelimet tadi ya. Saya sendiri pernah jadi tester dari sigar buatan Mbah Singo. Saya seorang pelaut. Saya sudah berkeliling hampir ke seluruh bagian dari dunia. Saya pernah ke Havana. Saya mencoba menikmati sigar di sana. Sedikit rasanya beda. Bagi saya buatan Mbah Singo itu lebih masuk ke taste lokal, ke taste Indonesia. Smooth tapi rasanya menghantam. Aftertaste-nya yang penting. Kita menikmati tembakau itu sebenarnya ada constant taste ya, rasa konstannya awal dengan aftertaste. Kalau aftertaste-nya nggak dapet ya nggak enak juga. Sigar itu harus memenuhi 2 kriteria, rasanya juga harus ada 3. Rasa awal, layer itu tengah-tengah, Ya. dan rasa air itu sama, nggak boleh berbeda. Dari awal sampai dari ujung sampai ke ujung itu nggak boleh berubah, harus sama. Itu tantangan kita untuk membuat sigar berkualitas jadi seperti itu. Kalau tesnya berubah ya dikomplain sama orang. Wah, sigarnya nggak enak. Berarti rasanya itu harus konstan ya, Mbak ya? Konstan dari ujung ke ujung, dari awal sampai akhir itu harus sama. Makanya memproses tembakonya itu jelimet ya, untuk mempertahankan rasa tadi sebenarnya. Jadi kalau tembakau yang homemade kayak gini sobat, itu rasa dari satu sigar ke sigar yang lain itu pasti berbeda. Pasti berbeda. Karena dia benar-benar handmade. Tidak seperti yang pressing buatan pabrik itu. Dia rasanya konstan karena semua pakai mesin, bukan orang handmade. Tapi ini juga sama, walaupun handmade rasanya nggak pernah berubah dari ujung ke ujung. Boleh dicoba. Dari awal sampai akhir taste-nya sama. Tidak ada perubahan taste. Ya. Begitu detailnya beliau. Excellent. Di Indonesia banyak kok ahli-ahli cigar sekarang. Terus jauh-jauh idola kita aja, Om Katon Bagaskara dari Jogja. Iya. Beliau usaha cigar. Kalau boleh dikata, sigar itu lebih sehat daripada rokok. Nah, dia taste-nya alami. Rasa nikotin yang didapat itu alami. Justru bagi saya sendiri, kalau misalnya saya punya uang, saya nggak pengen ngerokok. Saya pengen menikmati sigar. Sama seperti yang komunitas di Tobacco Lounge itu ya, ada di USA, di California City. Itu ada satu tempat khusus ya, spesial. Itu namanya Tobacco Lounge. Khusus ya, di situ membahas tentang tembakau. Gimana kalau Indonesia kita bikin Tobacco and Coffee Lounge gitu ya. Mantap Asik itu kayaknya mah. ya. asik, Mas. Asik. Auto Sultan. Campur dengan Ya kita harus mengawali, ya bisa semua Secret. diawali. Orang lain akan meniru pastinya. Kalau kita hanya berbicara tanpa kita bergerak, nggak jadi. Nah, ini proses pressingnya. Karena kita nggak punya alat press seperti pabrik,
kita presnya dengan tas. paper rolling, kertas roll. Pernahkah sobat terpikir sebelumnya melihat secara langsung pembuatan dari serutu ini? Inilah prosesnya. Dari pemilihan bahan, proses fermentasinya, proses rollingnya, bagaimana cara untuk menciptakan rasa yang konstan dari ujung ke ujung. Luar biasa. Oke, tiga cerutu menghabiskan waktu hampir 1 jam. Ini hasil dari rolling handmade by Mbah Singolodro pagi ini. Semoga sobat sedikit punya gambaran tentang cerutu atau sigar ini, dan selamat menikmati.